Halo semua, perkenalkan nama aku Natali Valencia Brutarigan, biasa dipanggil Nat dari jurusan Manajemen Keuangan Negara. Nah, di sini aku akan membahas salah satu mata kuliah yaitu Manajemen Keuangan, bab analisis risiko dan evaluasi proyek bagian 2. Nah, ini melanjutkan dari pembahasan rival sebelumnya. Nah, apa aja sih yang kita bahas? Simak yuk. Yang pertama, kita akan mencari tahu tentang analisis break-even. Nah, analisis break-even itu apa? Analisis break-even adalah analisis di mana penjualan yang harus kita capai itu oleh suatu perusahaan itu berapa untuk menghindari kehilangan lebih banyak uang, atau dengan kata lain laba bersih operasi atau net operating income-nya itu sama dengan 0. Gimana caranya? Yaitu dengan cara gimana caranya biar sales atau revenue-nya ini bisa menutupi cost-nya. Kenapa? Karena kan rumusnya net operating income itu adalah sales revenue dikurang sama variable cost, dikurang fixed cost, dan dikurang sama depresiasi. Seperti itu. Nah, rumus dari sales revenue atau revenue itu sales unit dikali price per unit. Nah, untuk cost sendiri itu kita ada dua nih teman-teman. Yang pertama adalah variable cost. Variable cost itu adalah biaya yang seiring perubahan penjualan, yang berubah seiring perubahan penjualan. Contohnya nih, ada biaya upah per jam, biaya bahan baku yang digunakan, dan juga komisi penjualan. Nah, misalnya penjualannya jadi naik dari 1000 unit jadi 10.000 unit. Otomatis variable cost-nya ini juga akan meningkat seiring juga peningkatan dari penjualannya itu sendiri. Nah, nomor 2 itu adalah biaya variabel per unit tetap sama meskipun level outputnya berubah, karena ya setiap unit itu punya variable cost-nya masing-masing gitu. Lalu yang kedua itu ada yang namanya fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap atau biaya yang tidak langsung. Kenapa? Karena dia nggak berubah secara langsung terhadap pendapatan dari penjualan. Contohnya nih, ada premi asuransi, ada gaji bagian administrasi. Walaupun dia pendapatannya misalnya hari ini perusahaannya untung banyak, dia nggak bakal meningkatkan biaya tetapnya. Biaya tetapnya akan sama, gaji dari bagian administrasi ini akan tetap sama, seperti itu. Nah, tapi yang kedua itu, seiring dengan peningkatan jumlah unit penjualan, biaya tetap ini bakal menurun. Kenapa? Karena ini kan biaya tetap itu ada totalnya ya. Bisa kita lihat dari gambar yang ini. Biaya tetap itu gambarnya yang lurus ke sampingnya, mendatar. Jadi ada total fixed cost-nya. Nah, biaya tetap per unit menurun katanya kalau misalnya peningkatan jumlah unit penjualan. Kenapa? Karena misalnya yang pertama tuh jumlah unitnya ada 1000 unit dan total fixed cost-nya itu ada 375.000. Nah, kalau misalnya dia 1000 unit berarti fixed cost per unitnya itu adalah 375. Nah, tapi kalau misalnya jumlah unitnya nambah nih jadi 10.000. Jadi 10.000. Nah, total fixed cost per unitnya ya jadi 37,5 gitu. Jadi dia bakal menurun seiring dengan peningkatan jumlah unitnya. Begitu teman-teman. Nah, nanti akhirnya kita akan mendapatkan total cost-nya. Total cost itu dari variable cost kita tambahin dengan fixed cost-nya. Seperti itu. Nah, variable cost-nya tadi kita tahu ya, kalau misalnya kita cari itu dari jumlah unitnya dikali variable cost per unitnya. Seperti itu. Next. Nah, untuk hitungannya sendiri kita ada 3 nih. Yang pertama adalah break-even akuntansi. Kita tahu kalau misalnya itu adalah level penjualan yang kita perlukan untuk menutupi biaya variabel dan biaya tetap, sehingga net operating income sama dengan 0. Di sini depresiasi masih diperhitungkan dalam akuntansi. Less depreciation expense ini masih diperhitungkan. Nah, itu misalnya kita lihat nih ada grafiknya. Di sini ada ada garis total cost. Itu didapat dari yang ini tadi ya teman-teman. Total cost yang seperti ini. Nah, di sini kita akan mencari titik perpotongan antara total revenue dan juga total cost.
Kenapa? Karena NOI-nya tadi sama dengan 0 kan. Nah, hasilnya itu harus sama teman-teman. Kalau misalnya kurang dari titik break even point, dia bakal rugi. Dan kalau sebaliknya, kalau misalnya lebih dari titik break even point, dia bakal untung, seperti itu. Pokoknya break even point itu titik baliknya, biar bisa menutupi biaya yang sebelumnya dia perbuat, seperti itu. Nah, bagian kedua itu ada break even tunai. Tunai ini berarti dia tidak memperhitungkan depresiasi. Kenapa? Karena depresiasi seperti yang kita tahu, depresiasi itu kan nggak cash ya teman-teman. Jadi kita mengurangi depresiasinya sendiri. Hasil arus kas sama dengan 0. Nah, coba kita cek gimana sih contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Analisis perusahaan Cairnum telah mengestimasi break-even akuntansi sebuah proyek sebesar 13.000 unit. Saat ini ia mempertimbangkan bagaimana skenario kasus terburuk dari pemicu nilai akan mempengaruhi break-even akuntansi. Nah, di sini ada beberapa informasi, teman-teman. Yang pertama, harga jual per unitnya 23. Di sini salah ya, sebenarnya 23. Itu udah dikonfirmasi sama dosen sendiri. Lalu ada biaya variabel per unitnya 21 dan biaya tetapnya 700.000. Nah, kita coba cari tahu nih. Kita cari tahu yang pertama dulu adalah total biayanya. Total biaya itu kita dapat dari biaya variabel dikali unitnya ditambah total biaya tetap. Biaya variabelnya tadi kan ini ya, 21. Terus dikali jumlah unitnya. Ditambah sama total biaya tetapnya. Nah, unitnya sendiri kan di soal nggak dikasih tahu ya teman-teman. Jadi kita pakai beberapa opsi dulu nih. Dia pakai beberapa opsi. Nah, kita bakal dapat biaya variabel tambah biaya tetapnya hasilnya seperti ini. Itu kalau misalnya kita mau cari total biayanya ya. Itu cara mencari total biaya. Nah, tapi kan yang ditanya tuh break even akuntansi. Berapa sih unitnya yang paling pas nih? Ini kan kita masih pakai beberapa unit kan. Nah, kita sekarang nyari berapa sih unit biar hasilnya nanti itu labanya sama dengan 0 seperti ini. Nah, kita pakai rumus yang break even akuntansi tadi. Rumusnya itu adalah total biaya tetap kita bagi sama harga jual per unit dikurang sama biaya variabel per unit. Hasilnya bakal 350 unit. Nah, kalau misalnya kita pakai Excel gimana? Kita coba ya, kalau pakai Excel, di sini aku udah cari. Pakai Excel itu ada sama ya hasilnya. Accounting break even point 3.500. Di sini total fixed cost-nya 700.000, price per unitnya 23 dan variable cost-nya 21. Hasilnya 350.000. Kita butuh 350.000 unit nih untuk menutupi biaya yang sebelumnya sudah kita keluarkan. 350.000 unit harus terjual biar kita setidaknya nggak rugi dan juga nggak untung gitu. Atau yang disebut labanya itu sama dengan 0. Nah, lanjut. Tapi nih banyak proyek yang break even menurut sudut pandang akuntansi ini ternyata punya nilai NPV negatif, teman-teman. Sehingga itu menghasilkan kerugian bagi para pemegang saham. Nah, oleh karena itu muncullah break even NPV, yaitu mengidentifikasi level penjualan yang diperlukan untuk menghasilkan level 0 dari NPV itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini ada unitsnya. Kita cari berapa units yang kita butuhkan biar nilai NPV-nya ini 0 gitu. Nah, di sini kita tahu kalau jumlah unit diperlukan itu 14.200 seperti itu. Next, kita masuk ke yang namanya volatilitas. Nah, volatilitas di sini ada yang namanya operating leverage, yaitu berapa sih kalau misalnya ada perubahan sales nih, berapa sih yang akan kalau misalnya ada perubahan sales, akibatnya nanti NOI-nya akan berubah berapa persen gitu. Rumusnya ini seperti ini. Degree of operating leverage itu sama dengan percent change in net operating profit atau NOI dibagi sama percent change in sales.
seperti itu. Nah, tapi teman-teman, operating leverage ini adalah suatu pedang bermata dua. Kenapa? Karena kalau misalnya dia untung, ya dia untung banget gitu. Kalau misalnya salesnya nambah, ya dia bakal meningkatkan salesnya semakin besar. Tapi kalau misalnya dia rugi atau salesnya turun, dia akan memperburuk keadaan gitu. Nah, contohnya ini seperti ini. Misalnya nih, dia salesnya nambah 20%. Ternyata knowingnya juga nambah 40% nih, jadinya nambah 40%. Tapi sebaliknya kalau misalnya salesnya turun 20%, knowingnya turun 40%. Jadi itu kayak pedang bermata dua seperti itu. Nah, caranya biasanya untuk mengubah ini biar tidak terlalu menyebabkan volatilitas, itu kita mengubah dari fixed cost jadi variable cost. Jadi setiap perubahan sales itu tidak akan mengakibatkan volatilitas yang terlalu tinggi, jadi lebih stabil gitu teman-teman. Next, kita bahas tentang real option. Di sini adalah peluang-peluang untuk mengubah arus kas proyek setelah proyek dimulai. Jadi kan kalau kita melakukan suatu bisnis ataupun suatu proyek itu, ya kita tidak bisa kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, belum tentu juga perencanaan sesuai sama pelaksanaannya teman-teman. Jadi kita punya real option yang lain nih kalau misalnya ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Yang pertama itu adalah teaming option. Itu adalah option untuk nunda proyek itu supaya estimasi arus kas masa depan itu lebih menguntungkan. Contohnya sekarang lagi tinggi nih harga raw material. Nah, kita tunggu dulu nih biar harga raw materialnya kembali ke titik keseimbangan lagi. Ataupun harga komoditas saat ini lagi naik nih karena perang gitu. Kita tunggu biar lebih stabil lagi, biar nanti kita tidak rugi seperti itu. Lalu yang kedua itu ada expansion option. Nah, itu untuk meningkatkan skala dan lingkup sebuah investasi dalam merespon permintaan yang terrealisasi. Contohnya ya teman-teman, kita misalnya lagi tren penggunaan sepeda nih. Suatu perusahaan ini dia jual sepeda, dia untung banget dong dia bisa memperoleh banyak keuntungan dari situ. Tapi karena melonjaknya permintaan itu, sales itu dia belum bisa mencukupinya kan. Nah, dia punya opsi nih, dia mau ekspansi atau enggak gitu. Nah, ada contoh soalnya kalau nggak salah. Contoh soalnya di sini. Nah, misalnya ini nih. Jika menurut Anda terdapat 40% peluang yang dapat menjadikan sebuah proyek menguntungkan dan 60% peluang bahwa proyek tidak akan menguntungkan, berapakah NPV proyek ini jika Anda ingin membuka 10 restoran baru? Nah, dia mau buka 10 restoran baru nih. Nah, kita perlu asumsi nih katanya. Kalau misalnya dia menguntungkan, NPV-nya menguntungkan, maka kita bangun 10 proyek. Tapi kalau nggak menguntungkan, kita nggak bangun 10 proyek, jadinya cuma satu doang kan. Nah, ada beberapa informasi tambahan. Kalau misalnya dia menguntungkan, arus kasnya 320.000, tapi kalau misalnya nggak menguntungkan dia 80.000. Nah, probabilitas yang menguntungkan 40, berarti yang tidak menguntungkan 60 kan. Nah, tingkat diskontonya itu 10%. Nah, udah lengkap kan informasinya. Sekarang kita cari yang namanya NPV-nya. Kalau misalnya dia menguntungkan, yaitu free cash flow-nya dari sini yang menguntungkan, kita bagi sama tingkat diskontonya ini, terus dikurang sama initial outlay atau biaya modal awal. Nah, hasilnya NPV-nya itu adalah 800.000. Nah, kalau tidak menguntungkan, hasilnya bakal minus 1.600.000 seperti itu. Kalau kita tahu ya, kalau NPV 0 minus itu berarti jangan diterima seperti itu kan. Nah, next, asumsi bahwa kita akan membuka 10 restoran baru kalau misalnya menguntungkan. Tapi kalau misalnya nggak menguntungkan, ya kita hanya satu restoran kita awal. Nah, ini 10 ini dari kalau misalnya kita buka restoran baru ya. Nah, 0,4 itu 40% dari sini tadi probabilitas yang menguntungkan diterima. Ditambah sama NPV-nya. NPV kalau
misalnya dia tidak menguntungkan, kita kali sama probabilitas tidak menguntungkan, sama dikali sama jumlahnya, kan satu perusahaan, satu restoran doang. Jadi NPV ekspektasinya dia itu ada di 2.240.000. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ekspansi nih, tanpa opsi ekspansi, berarti dia tetap pada proporsi awal, yaitu yang ini tadi kan 800 sama 1,6. Nah, kalau misalnya dia menguntungkan dikali 40%, kalau misalnya dia tidak menguntungkan, NPV tidak menguntungkan dikali probabilitas tidak menguntungkan, hasilnya bakal minus 640.000. Nah, kita tahu nih kalau misalnya perusahaan ini bisa mempertimbangkan nih opsi untuk mengekspansi proyek. Kenapa? Karena NPV-nya positif. Seperti itu, teman-teman. Next, ada yang namanya kontrak, shutdown, dan abandon option. Nah, ini kalau misalnya opsi untuk memperlambat produksi ataupun menghentikan produksi secara permanen. Itu kalau misalnya keuntungannya itu sudah sangat rendah ataupun kita sudah sangat mengalami kerugian gitu, sampai-sampai biaya dari variable cost-nya kita tidak bisa penuhi. Seperti itu, teman-teman. Nah, selesai. Sekian materi dari analisis resiko dan evaluasi proyek bagian 2. Aku minta maaf kalau misalnya ada yang salah dari pengucapanku. Terima kasih banyak, teman-teman. Bye-bye.